Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Jusmanir, NIM 18472400032 dan Susi Nurfaida NIM 18472410119 dari kelas 28C. Nah, baik, di video kali ini kami akan menjelaskan materi distribusi normal. Selamat belajar. Distribusi normal. Nah, ada yang tahu apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, distribusi adalah penyebaran dan probabilitas adalah peluang. Jadi, penyebaran peluang menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, apa itu kurva normal? Dalam kurva normal, distribusi sebaran data dianggap merata. Nah, seperti apa yang dimaksud dianggap merata? Nah, dianggap merata jika nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Nilai median, nilai tengah, nilai modus, nilai yang sering muncul. Nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus merupakan dianggap merata dan sudah merupakan distribusi normal. Jadi, bentuk kurva normal seperti ini. Namanya ini bisa kurva normal, kurva Gauss. Gauss itu nama matematikawan, dan kurva lonceng karena bentuknya yang seperti lonceng. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyebutnya kurva normal. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi bentuknya seperti ini. Yang di tengah ini, disinilah nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus paling banyak di sini. Nah, selanjutnya sifat kurva normal. Nah, yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, jadi yang ini dianggap sebagai sumbu X. Nah, kurva selalu berada di atas sini ya. Bisa dilihat gambarnya, selalu berada di atas sumbu X. Nah, yang kedua, bentuknya simetris, rata-rata sama dengan median, sama dengan modus. Jadi, simetris artinya sama juga di sebelah kanan, sama juga di sebelah kiri. Nah, bagaimana jika rata-ratanya lebih besar atau lebih kecil dari median dan modus? Nah, bentuk kurvanya tidak akan simetris seperti ini, tapi dia mungkin agak ke sini, lebih cekung ke kiri atau lebih cekung ke kanan. Yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Nah, masih ingat tentang asimtot? Nah, nilai asimtot ini jika diperpanjang terus-menerus, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Begitu juga di sebelah kiri, jika diperpanjang terus-menerus, ini tidak menyentuh sumbu X namun hanya mendekati. Yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Jadi, luas yang di bawah kurva semua ini itu adalah 1. Nah, tadinya bentuknya simetris. Jadi, ini di bagian tengah ini dibagi otomatis, di sebelah kanannya dapat 0,5, di sebelah kirinya juga 0,5. Bisa dipahami ya semuanya, ini gambaran tentang kurva normal. Nah, bagaimana jika pertanyaannya, berapakah peluang X lebih dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan B? Kita di distribusi nominal, peluang yang kita cari itu yaitu berupa diskrit, ya. Jadi, yang bisa dicaca. Jadi, ketika ada interval seperti ini, misalnya 1-3, berarti yang dijumlah adalah peluang 1, ditambah peluang 2 ditambah peluang 3. Bagaimana ini adalah jika variabel acaknya kontinu. Masih ingat tentang variabel acak kontinu? Yang daerah-daerahnya itu merupakan bilangan-bilangan real yang tidak bisa dicaca. Nah, jika yang seperti itu kita menggunakan integral untuk mencari nilainya.
Nah, jadi misalnya ini X lebih dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan B. Berarti bisa didapatkan dengan integral A sampai B fx dx. Masih ingat integral? Nah, rumus untuk distribusi normal itu seperti ini. Fx sama dengan integral A sampai B 1 per tau akar 2 pi Euler berpangkat min 1/2 dikali X kurang mu per tau kuadrat. Nah, namun ini agak sulit. Jadi, kita lihat ya, ini namanya distribusi normal umum atau DNU. Nah, karena ini terlihat agak sulit karena variabel acaknya masih X, maka kita harus ubah terlebih dahulu distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi tau menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1. Nah, jadi kita ubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal standar. Nah, jadi di distribusi normal umum itu berapapun rata-ratanya akan diubah menjadi mu sama dengan 0. Nah, berapapun standar deviasinya di normal umum, di normal standar diubah menjadi tau sama dengan 1. Nah, caranya yaitu dengan mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi. Nah, rumus yang digunakan yaitu Z score sama dengan X kurang mu per tau. Nah, Z itu variabel normal standar, X itu adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata variabel acak. Jadi, ini kalau misalnya kalian biasa di statistik, kalian pakai X bar ya. Nah, untuk ini kita pakai mu. Lalu ada tau, itu artinya standar deviasi variabel acak. Masih ingat dengan standar deviasi di statistik? Sekedar mengingatkan bahwa standar deviasi itu adalah angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, jadi kita melihat penyebaran data dari nilai rata-rata. Jika standar deviasinya rendah, itu artinya sebagian besar angka mendekat rata-rata. Namun, jika standar deviasinya tinggi, maka datanya itu lebih tersebar. Nah, jika sudah ditransformasi dengan menggunakan Z-bar ini, didapatlah distribusi normal standar. Jadi, rumus ini berubah menjadi Fz sama dengan integral A sampai B 1 per tau akar 2 pi dikali Euler berpangkat min 1/2 Z kuadrat. Nah, ini X kurang mu per tau ini sudah berubah menjadi Z. Jadinya di sini Euler min 1/2 Z kuadrat. Sebagai contoh dasar seperti ini dulu. Diketahui nilai ujian sekolah matematika peminatan siswa kelas 3 MIPA diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya 65 dengan standar deviasi nilainya 15. Nah, asumsi data berdistribusi normal. Nah, ini yang paling penting ya. Jika tidak ada kata ini, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Jika di soal ada asumsi data berdistribusi normal, hanya bisa digunakan rumus yang tadi. Nah, soalnya, hitunglah standar skor X Z dari nilai siswa yang memiliki nilai A70, B55, dan C80. Nah, di sini yang akan saya jelaskan bagian A-nya saja. Nah, ini kan yang ingin dicari skor X untuk nilai X sama dengan 70. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita ingin mentransformasi nilai X ke Z. Nah, ini kan nilai rata-rata. Nilai rata-rata awalnya itu 65. Nah, jika ditransformasikan ke Z, maka nilainya akan menjadi 0. View-nya 0. Jika nilai awalnya 65,
Nah, nanti setelah ditransformasi Z-nya itu adalah 0. Nah, namun bagaimana jika nilainya 70? Berapakah? Nah, di sini kita menggunakan rumus tadi Z sama dengan X kurang nu per tau. Lalu substitusi saja masuk ke sini. Nah, jadi X-nya itu nilai rata-rata yang dicari 70 kan. Di sini bagian A 70. Berarti 70 dikurang nu. Nu itu rata-rata di soal, rata-ratanya itu 65, berarti 70 dikurang 65 per taunya, standar deviasinya itu 15, jadi per 15. 70 dikurang 65, 5 per 15 atau diperkecil menjadi sepertiga. Jika dibentuk menjadi desimal itu adalah 0,33. Nah, sudah selesai. Jadi paham maksud transformasinya? Nah, kan tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwa berapapun nilai rata-rata dan standar deviasi itu diubah nu-nya akan menjadi 0 dan tau-nya diubah menjadi 1. Nah, ini rata-ratanya 65 jika ditransformasi menjadi 0. Nah, mungkin itu saja materi mengenai distribusi normal yang kami sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami materi yang telah kami sampaikan beserta dengan contoh-contohnya. Tetap semangat belajar ya. Dah.